selamat malam. Udah lebih dari 6 bulan ya kita menjalani kehidupan yang bisa dikatakan berbeda dari biasanya. Yang biasanya pagi-pagi udah sibuk dengan berbagai rutinitas dan kejar-kejaran dengan waktu, tapi selama beberapa bulan ini perjalanan waktu terasa lebih lambat dari biasanya. Setiap hari bangun tidur rasanya selalu muncul pertanyaan, hari ini mau ngapain lagi ya? Rasanya lagi kayak udah capek melakukan banyak hal. Berusaha mengisi waktu kosong dengan berbagai kegiatan yang dulu belum sempat dilakukan dengan alasan gak ada waktu. Sekarang rasanya sampai bosan. Kemudian juga berusaha mencari berbagai inspirasi kegiatan sampingan di berbagai media sosial. Mencoba hal baru dan menemukan hobi baru. Tapi kemudian juga mentok karena rasa bosan. Sekarang rasanya malah rindu banyak kegiatan yang dulu sering dilakukan di luar sana bersama teman-teman. Liburan bareng, seru-seruan bareng, dan besoknya masih bisa mengulangi hal yang sama. Teman-teman. Ya, teman-teman. Apa kabar ya mereka selama beberapa bulan ini? Dulu pas awal-awal stay at home sempat masih semangat ngasih support satu sama lainnya. Tiap hari video callan, tapi makin kesini makin malas melakukan itu semua. Paling interaksi kita berubah ke chat-chatan dan itu pun sudah tak seintens dulu karena sibuk mencari kesibukan baru biar nggak bosan dengan perubahan dalam bentuk pembatasan saat ini. Dan alhasil interaksi dengan media sosial selama beberapa bulan ini memang meningkat tajam. Sepertinya semua orang menjadikan media sosial sebagai pelarian deh. Banyak yang memilih menghabiskan waktu berjam-jam dengan berselancar di medsos, ngecek apapun yang sebenarnya nggak perlu dicek. Kadang pun tanpa sadar mengumpulkan banyak hal tanpa difilter. Akhirnya, entah kenapa jadi mudah merasa insecure, sensitif, dan kadang suka menangis tanpa sebab. Ya nggak sih? Oke, sebelum kita lanjut, dukung kami ya untuk terus berkarya dan menghadirkan informasi-informasi yang menarik terkait dengan fenomena keseharian dari sudut pandang psikologis. Kamu bisa loh ngebantu kami dengan cara mensubscribe, like, komen, serta share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu bisa memantau updatean kami selalu. Malam ini kita akan banyak membahas tentang kenapa sih selama pandemi ini kasus bunuh diri itu semakin banyak. Ada apa? Selamat mendengarkan. Kurang lebih 6 bulan menjalani pandemi dan kemudian berusaha menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang dimunculkan, memang waktu yang belum pas untuk mengaitkan antara dampak pandemi dengan tindakan bunuh diri. Akan tetapi, sebagai bentuk mitigasi bencana, rasanya memang perlu kita mengantisipasi berbagai risiko yang dimunculkan. Karena pandemi membawa risiko pada kesehatan mental akibat pembatasan dalam berbagai aspek yang dilakukan, sehingga bisa memicu munculnya stres, cemas, merasa tidak aman, tidak berdaya, meningkatkan kecurigaan, menurunkan harga diri, menurunkan kepercayaan diri, serta kemungkinan terburuknya adalah munculnya resiko bunuh diri. Perlu untuk diketahui bahwa perilaku bunuh diri adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa sendiri, di mana penyebab utama munculnya tindakan ini adalah adanya permasalahan kesehatan mental dan paling umum disebabkan oleh masalah depresi. Depresi sendiri adalah salah satu bentuk penyakit atau gangguan kesehatan mental yang bersifat serius dan memiliki dampak yang sangat negatif karena mempengaruhi perasaan, pikiran, dan bahkan tindakan atau perilaku kita sehari-hari. Depresi menyebabkan munculnya perasaan sedih bahkan tanpa alasan yang jelas dan kehilangan minat dalam melakukan apapun aktivitas harian yang dulunya terasa fun untuk dilakukan. Hal ini yang kemudian dapat menyebabkan munculnya berbagai permasalahan emosi yang kemudian berimbas ke fisik,
karena daya tahan tubuh akan ikut menurun, sehingga bisa jadi menyebabkan penurunan kemampuan dalam menjalankan fungsi keseharian. Misalnya, berkaitan dengan produktivitas kerja, fungsi ketika berada di rumah, dan bahkan lingkungan sosial lainnya. Angka bunuh diri secara global sebelum pandemi datang atau dalam kondisi normal sudah bisa dikatakan cukup tinggi, di mana bunuh diri menjadi penyebab kematian terbesar kedua di kalangan anak muda yang berusia antara 15-30 tahun. Tentu bisa dibayangkan dengan bagaimana di kondisi seperti saat ini, kita setiap hari berjuang dengan ketidakpastian. Ada setidaknya 4 pemicu yang dapat meningkatkan kecemasan, stres, hingga depresi yang dirasakan oleh orang-orang selama pandemi saat ini. Pertama, adanya dampak langsung berupa beban kesehatan dan konsekuensi ekonomi yang dirasakan siapapun selama masa pandemi ini. Ekonomi terasa makin sulit, sedangkan kebutuhan makin meningkat. Belum lagi semuanya terasa serba sulit dan mengekang. Kedua, adanya pembatasan pelayanan kesehatan untuk jenis penyakit atau kondisi kesehatan tertentu yang tidak disebabkan oleh pandemi, terutama penyakit kronis, misalnya kanker, jantung, diabetes, ginjal, dan penyakit kronis lainnya. Karena prioritas utama memang pasien COVID-19. Selain itu, banyak orang yang menghindari rumah sakit karena merasa bahwa rumah sakit adalah salah satu pusat penyebaran pandemi, sehingga pengobatan yang dulunya rutin dilakukan harus terkendala dengan kondisi saat ini, ataupun pelayanan yang didapatkan sudah tidak sekomplit sebelum adanya pandemi. Ketiga, munculnya konsekuensi baru bagi penderita COVID-19 yang sudah dinyatakan sembuh, yaitu kondisi tubuh dan kesehatan tidak lagi sama dengan sebelumnya, di mana dampak jangka panjangnya dan bentuk perawatan yang tepat untuk dilakukan tidak diketahui. Lagi-lagi, kita berhadapan dengan ketidakpastian. Keempat, atau yang terakhir, munculnya gangguan kesehatan mental yang mungkin bisa saja menetap dan bersifat kronis setelah ini. Misal, kecemasan kronis yang berkaitan dengan kesehatan, gangguan stres pasca kejadian yang traumatik atau PTSD, perasaan kehilangan, dan sindrom pasca perawatan yang intensif. Pembatasan ruang gerak memang memiliki tujuan yang baik, sebagai langkah konkret untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, menjaga orang per orang agar tetap sehat, aman, dan terlindungi. Namun, pembatasan ruang gerak nyatanya juga meningkatkan angka kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kemudian juga munculnya permasalahan ekonomi yang memicu munculnya stres dan cemas yang berkepanjangan, seperti PHK, berkurangnya penghasilan, terlilit hutang, dan ketimpangan sosial yang memicu munculnya ketidakjelasan terhadap masa depan, sehingga membuat orang sulit untuk menghindari rasa khawatir berlebihan terhadap hal tersebut. Belum lagi masalah kecanduan, baik internet, film porno, alkohol, dan obat-obatan, yang umumnya hal ini menjadi pilihan banyak orang dalam menghindari atau meredakan rasa tidak nyaman akibat permasalahan yang dirasakan. Banyak sekali faktor yang mendukung munculnya permasalahan mental selama pandemi ini. Nah, oleh karena itu bisa dikatakan bahwa kelompok yang rentan memunculkan ide bunuh diri dalam masa pandemi seperti ini adalah orang yang sebelumnya atau sebelum masa pandemi ini sudah memiliki permasalahan gangguan mental sehingga mudah terpicu kondisinya selama pandemi. Tenaga kesehatan yang bertugas selama pandemi, orang lansia, atau orang yang memiliki masalah kesehatan yang berat yang kemudian diperparah oleh kondisi isolasi atau pembatasan ruang gerak seperti sekarang ini, para tahanan, kaum LGBT, dan kelompok minoritas seperti etnis, migran, atau pengungsi. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa perilaku bunuh diri semakin meningkat selama masa pandemi. Semoga penjelasan ini bisa cukup membantu memberikan jawaban atas banyaknya pertanyaan yang berseliweran di luar sana sebagai akibat dari pandemi.
Kamu bisa melindungi diri dari kecenderungan permasalahan mental dan perilaku bunuh diri dengan membuat batasan tertentu untuk dirimu sendiri. Misalnya, pahami informasi mengenai COVID-19 dengan baik, serta pastikan sumbernya terpercaya dan resmi. Tingkatkan ketahanan fisik dan mental dengan melakukan aktivitas fisik seperti olahraga secara berkala, mengakses ruang terbuka di luar rumah yang aman, dan nikmati waktu sendirimu dengan baik. Penting juga bagi kamu untuk mengurangi paparan media sosial. Carilah aktivitas lain yang lebih sehat dan dapat meningkatkan produktivitasmu. Bagi kamu yang sebelumnya sudah memiliki permasalahan dengan mental, tetap lanjutkan pengobatan, jaga akses terhadap orang-orang terdekat, dan mintalah bantuan ketika kamu membutuhkan. Jika kamu merasa perlu untuk bicara, kamu bisa menghubungi kami melalui Instagram, WhatsApp yang sudah ada di link bio Instagram dan fanpage Facebook, serta email. Kami selalu ada di sini untuk membantumu. Sekali lagi, kami ingin mengingatkan, diammu akan memperparah kondisimu. Beranikanlah dirimu untuk bicara agar kecemasan, ketakutan, atau bahkan trauma pada hal yang tidak menyenangkan bisa diatasi, dan kamu bisa berdamai dengan dirimu sendiri serta masa lalumu. Semoga informasi ini bisa membantumu ya. Mohon maaf jika ada salah yang tidak kami sadari. Dan sampai jumpa di konten kami lainnya. Oh iya, jika kamu memiliki topik tertentu yang ingin kami ulas di YouTube Teman Ngobrolmu, kamu bisa mengirimkan email ke teman.ngobrolmu@gmail.com atau chat kami via DM Instagram. Selamat malam. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya.